dulu. Mamanya Covid yang diharuskan yang bantu. Tanjung Merah. Sini yang ada pelepasan dari air tembaga. Saudara, di hadapan kita semua ada Pak Camat dan ada Kapolsek. Ya, mari orang baku dengar dulu baik-baik bagaimana dia punya prosedur dan lain-lain. Tetapi kalau orang punya keresapan hati, jangan goyah. Ya, tapi orang dengar baik-baik dulu. Bagaimana dengar. Orang dengar karena orang adalah para pemerintahan yang ada di Kecamatan Batuari. Ya, orang dengar dulu. Ini dari Kapolsek sebelah kanan, ini dari Camat. Ya, jadi begini, saya sebelum saya berdinas di Polsek Matuari, saya berdinas di Polda Sulut, di Ditlantas Polda Sulut. Saya mulai dari awalnya COVID-19 muncul, saya bertugas di Satgas COVID Polda. Tugas saya setiap pasien COVID yang meninggal, dia berada di proses lokasi penguburan. Untuk proses pada saat orang pasien dinyatakan meninggal karena COVID, itu tidak serta-merta langsung dipersiapkan untuk dimakamkan secara COVID dengan cepat. Itu bisa memakan waktu 5-6 jam karena ada proses yang harus dibersihkan lagi, jenazah dibersihkan, di-wrapping beberapa kali, dibersihkan lagi, di-wrapping lagi. Itu memakan waktu sampai 5-6 jam. Saya Pak pernah mengkubur jenazah COVID pukul jam 3 pagi. Itu saya biasa pernah saya lakukan pada saat pengawalan jenazah COVID meninggal di Minut, di Tomohon, di Minahasa Selatan. Jadi kalau katanya tadi ada bilang nggak ada jenazah dimakamkan malam hari, Pak. Saya menyaksikan karena saya ngawal, Pak. Ya? Bukan maksudnya, Pak. Ini kan orang Kristen. Orang ya. COVID, Ya. Pak. Jadi gini, kan saya belum selesai cerita. Saya kan menjelaskan apa yang tadi pemahaman yang Bapak sampaikan. Tidak ada dimakamkan secara malam hari bahkan sampai jam 1 sampai jam 2 pagi. Kan begitu. Saya jelaskan, Pak, yang saya alami sendiri, Pak. Saya mengawal jenazah COVID tempo hari di Minut tuh jam 3 pagi Pak dimakamkan. Jadi kalau katanya tidak dimakam sampai pagi hari, itu saya sudah laksanakan sendiri Pak, saya saksikan sendiri. Yang melaksanakan proses penguburan itu sudah ada tim sendiri yang dipersiapkan, ya. Sudah ada tim dipersiapkan. Nah, memang Kota Bitung sendiri mempersiapkan lokasi khusus yang dipersiapkan untuk jenazah yang meninggal karena COVID. Tetapi berkembang ke depan dikarenakan pertimbangan keluarga dan lain hal, pemerintah Kota Bitung mengizinkan apabila ada keluarga yang memiliki makam keluarga tetapi siap dimakamkan secara protokol COVID, itu dipersilakan. Yang penting, satu, ada rekomendasi dari lurah setempat bahwa hanya betul itu warganya, kemudian protokol kesehatan itu tetap dilaksanakan, protokol COVID tetap dilaksanakan, dan warga tidak menolak. Tapi warga ya, dengar dulu. Saya paham. Ya, itu ya yang memang istilahnya bisa saya jelaskan. Tapi bisa saya tidak lagi. Ada Pak Camat yang akan lebih menjelaskan cara rinci bagaimana proses seorang jenazah meninggal karena COVID sampai pada akhirnya dimakamkan. Bicara tentang proses jenazah. Iya. Oke, bagaimanapun orang proses oke lah aman menurut orang juga ingin tahu. Cuman di sini masalahnya masyarakat nggak menerima jenazah COVID dikuburkan di sini. Bukan masalah bagaimana di Alasannya apa? Alasannya apa? Alasannya karena ini kan kampung. Satu orang bercerita. Alasannya apa? Jangan sampai tersebar yang ini. Ada satu orang. Orang kedua, saya mampu. Kita jaga Pak. Sudah ada tempatnya. Ini
kampung ketika protokol kesehatan ada juga persoalan di sana ada banyak pendapat tentang ketika orang di kampung terima jenazah COVID. Yang maksudnya langsung pandangan masyarakat ataupun keluaran lain terhadap Tanjung Merah. Yang jangan berikan di sana, namanya juga kan ini umum dari mulut ke mulut, lebih baik orang Tanjung Merah. Jangan kan begitu, sedangkan waktu itu hari ini ada informasi, ada yang positif, masyarakat Tanjung Merah saja sudah terima dampak. Tukang ojek contohnya juga orang yang kerja di perusahaan, takutnya ada yang kita jaga Pak. daerah diisolasi. Apakah ada pemerintah mau jamin kalau umpamanya orang diisolasikan? Namanya siapa? Andre. Andre tinggal di mana? Tanjung Merah. Kerja di mana? Mapalus. Oke, dengar ya, Mapalus pernah terkonfirmasi positif 2 orang. Saya katakan, betul? Sekarang apakah ada yang tidak mau kerja di sana? Sekarang ada. Ada toh? Kita mau tanya. Apa bedanya dengan jenazah yang kita dengarkan begini. Pernah ada COVID, masyarakat. Mau baca cerita deh. Dengar dulu supaya ada pemahaman yang sama. Pertama, dengar baik-baik. Dulu awalnya ketika COVID ini baru 1 orang yang kena, semua so ketakutan, betul? Itu dulu. Oh, pemahaman yang salah soal COVID. Dan dong mau dekat takut DP jenazah. Kenapa? Karena takut tertular. Betul itu. Makanya protokol kesehatan apa? Dia wrapping, dia dibungkus, disiapkan pemakaman sendiri. Dulu, dengar dulu. Dengar. Dulu awalnya demikian, Bapak Ibu sekalian. Dulu awalnya demikian, ada pemakaman sendiri. Tetapi berangsur-angsur sampai sekarang, berbagai penelitian ternyata membuktikan tidak ada yang namanya jenazah yang sudah dimakamkan, yang sudah di-wrapping, dikuburkan, dan menularkan virus. Artinya apa? Orang pemahaman yang dulu itu sekarang tidak lagi dibenarkan. Kalau jenazah makamkan di sini karena COVID, masa orang Tanjung Merah mau datang kemari gara-gara ada jenazah makamkan di sini? Masalahnya begini. Dengar dulu. Karena apa? Karena kalau sudah ditanamkan di dalam tanah, sudah dibungkus, dia tidak lagi menyebarkan virus. Sekali lagi, tidak lagi menyebarkan virus. Yang menyebarkan virus adalah orang yang berkerumun, orang yang tidak pakai masker, orang yang tidak vaksin. Itu semua yang jadi penyebar virus. Dengar dulu. Jadi dengar. Tolong orang pahami, sekarang lagi saya ketua Satgas Bapak Ibu Kecamatan Matuari. Dengar dulu Bapak Ibu sekalian dengar. Saya ketua Satgas Kecamatan Matuari sebagai camat. Dulu awalnya pemakaman itu harus di sana, mau tidak mau. Tapi sekarang tidak lagi demikian. Di kuburan lain, orang ada kuburan keluarga itu bisa dimakamkan di sana dan tidak masalah. Dengar dulu. Di Danau Udu itu orang kubur Danau Udu yang COVID meninggal di sana, kubur di sana COVID. Tidak lagi. Dengar, Bapak Ibu sekalian dengar kan? Tidak ditolak warga di sana. Kenapa? Karena orang warga di sana so paham, so tahu kalau orang so meninggal COVID, dia so dibungkus, dia tidak masalah dikuburkan, tidak mengeluarkan lagi virus. Jelas ya? Dengar, sorry Pak, satu bicara. Jadi bagaimana Pak? Ini kan pemakaman di sini jarak berapa meter dari kampung. Dengar. Jadi gini. Ya. Jadi pada dasarnya ini kan apa namanya masyarakat ketakutan. Ya itu. Jangan dipaksa untuk terima terus itu apa yang dijelaskan begitu. Maksudnya secara mentah-mentah kalau memang masyarakat tolak ya kenapa tidak? Jadi gini, sekarang orang mau tolak itu harus ada alasan yang kuat. Alasannya pertama apa? Pak. Jadi gini. Tolak dong. Kacau. Kalau kita di sini Pak, jangan di belakang. Bapak di dekat sini, kita di sini pasti akan jelaskan. Bagaimana? Iya, menolak.
Ini kan COVID, Ya. jadi ada DP pemakaman khusus COVID. Di sini kan cuma pemakaman keluarga dengan umum. Iya, cuma samanya begitu. Dan ada yang COVID baru sekarang. Jadi dengar, itu kebijakan pertama. Setelah sekarang tidak lagi demikian kebijakannya. Saya ketua Satgas, aturannya tidak lagi demikian. Tidak harus di Pinokalan. Buktinya apa? Di Danau Wudhu ada orang tidur di sana. Tapi Bapak, masyarakat tetap nolak. Danau Wudhu itu tidak ada kubur COVID, itu kubur keluarga. Dengar satu. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Sekarang terang pemahaman harus sama bahwa orang yang so mati, yang so bungkus, so taruh dalam tanah tidak lagi menjadi penyebar virus. Itu dulu terang sepakat. Oh, saya dengar dulu. Saya bisa menjamin kepada saudara-saudara, kalau jenazah yang sudah di dalam sudah dikubur, dia tidak lagi menjadi penyebar. Tidak ada lagi ceritanya jenazah yang sudah ditanam di dalam tanah dibungkus protokol-nya orang dan menyebar. Namanya COVID. Tidak lagi. Namanya COVID, tidak sholat. Warga sudah menganggap bahwa Prosedur masyarakat setuju atau tidak? Dengar, masyarakat setuju atau tidak? Itu sebenarnya bukan merupakan sebuah ketentuan yang diharuskan, yang bagus. Gini Pak, sekarang orang Anda di titiknya, pemerintah punya undang-undang untuk menerapkan pelanggaran, ya. Tapi masyarakat punya hak untuk menyampaikan apa yang mereka ingin sampaikan ke Bapak. Jadi kalau sudah pakai bandorong apa lah? ya, bagaimana pembicaraan dengan masyarakat? Kalau masyarakat tolak, bagaimana Bapak bisa kasih keyakinan ke masyarakat? Tidak hanya keyakinan. Mana keyakinan ke masyarakat? Menolak dengan iya kan Pak? Jadi pemerintah punya keluarga. Jadi saya pakai dan orang masyarakat. Orang rumah dekat-dekat. Iya. Kubur yang Paham. Harus ada alasan yang Yang siang aman-aman Dora. Merah. Kurang menyampaikan ke masyarakat tentang apa yang Bapak lihat sekarang. Masyarakat merasa merah dan mengerti apa yang Bapak sekarang. Tapi tidak mengerti, pokoknya Makanya masyarakat hargai keputusan masyarakat. Iya, bantu. tolak alasannya apa? Harus jelas ya. pokoknya Namanya belum bisa menerima, Masyarakat salah. Intinya begitu. Kamu di sini. Jadi pantas kan orang bagi merek tolak. Itu saja. Pemakaman keluarga. Hargai keputusan masyarakat di sini buat orang menolak. Dengar. Pertanyaan kepada masyarakat, tolong tanya kepada pihak yang berwajib. Ada camat di depan. Iya. Sekarang kalau orang tolak, apa ada sanksi hukum? Tidak ada kan? Sanksi hukum orang menolak. Apa? Tanya ke orang. ini bukan alokasi pemakaman sosial. Namanya dapat Laura.
Tidak ada namanya negosiasi pada pasal Hanya sampaikan hak. tolak. Cuma dampak. Siap. Tolak. Bara cerita itu. Ya. Walaupun orang sini pasti gugur di Saya baca ya, pasal 178 KUHP menyatakan Kalau pelanggaran semua orang Tanjung dihukum. Tidak ada salah. makanya coba Memang pelanggaran semua orang penjara. Ya pasukannya nama kubur itu di air tembaga. sekalian coba dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Apapun bapak mau bilang sampai kapanpun sampai dia datang dulu orang tolak. Dari tadi sore orang bercerita ini. Makanya begini. Pemakaman saja air tembaga. Di sana kan ada. Apa yang tembakau menolak? Informasi yang keliru yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Ya pernah air tembaga tolak. Jangan dipaksakan. Tembaga saja tolak. Yang di muka. Aduh. Ditolak biar kalau di air tembaga ada pekuburan umum. Kembali ada. Coba bercerita dan Jangan supaya menjadi contoh, jangan menjadi contoh. Kau baca toh? Coba baca. Biar orang Tanjung pelanggaran orang Ada ham dari siapapun orang bersepakat Coba baca. Aturannya sebelah masyarakat pihak menolak. Jalan kuburan yang disimpan. kan orang ke sore diancam. semua orang tembaga kan ada pekuburan umum. Ini samping rumah ini bukan masuk orang Tanjung Merah. Kalau memang kena peraturan masuk orang Tanjung Merah. Siapa yang tolak? Masuk semua. Orang tolak. Begini, Jangan diancam dengan hukuman. kami tidak mengancam hukuman kepada Bapak Ibu sekalian. Tidak ada ancaman hukuman. Berbeda dengan pengancaman. Oh, maksudnya kami memberikan pemahaman supaya jangan sampai ada pemahaman yang keliru di kita. Maksudnya apa? Pemahaman yang keliru pertama, jenazah itu tidak menyebarkan virus lagi ketika sudah ditanam di tanah. Itu pertama. Kedua, tidak lagi diwajibkan, dengar lagi, tidak lagi diwajibkan harus ke Pinokalan atau ke Pinang Unian. Kuburan keluarga itu boleh. Bawa di air tembaga, Jono. Air tembaga kan ada pekuburan. Tidak ada lagi aturan yang harus ke Pinokalan. Ke air tembaga, bukan Pinokalan. Kasih balik air tembaga. Kalau dulu Caperunya bosan ada. sekarang aturan yang berubah. Orang kampung. Aturannya bisa berubah bahwa untuk dimakamkan di tempat ini tidak bisa dimungkinkan. Mau bikin masker. Contoh kita bilang ya, kalau di sana baik-baik saja tidak masalah. Siapa nyari kubur di air tembaga? Panjang. Tembaga, Jo. Covid.
Iya, maksudnya orang sama-sama. Iya, sekarang pasti ada pemahamannya. Covid orang takut, orang takut. Dan di sini kata-kata itu bohong. Info ini yang tentang di tanah. Jadi. Ini satu kepala negara tidak tetapi kalau ini bukan kita masyarakat yang menolak maaf kita terjadi apa-apa Jadi begini, ketika orang menolak Bapak Ibu sekalian harus ada alasan yang jelas. ini baru kita dengar Jangan sampai begini, tolak apa alasannya? Kalau misalnya alasannya bilang, dengar dulu. Pak, ini penyampaian Pak dari dorang. Kalau alasannya dia menyebut orang tapel mau sebar virus, saya bilang saya ketua Satgas, jaminannya tidak ada lagi virus. Tidak ada lagi virus yang menyebar apa? Virus apa? Dalam tanah. Tidak lagi rahasia. Mata-matanya. Bapak Dan Ibu ini semprotan untuk daftar warga dari Baga. Ya benar loh. Jadi orang tanya soal ini. Kenapa harus memacamkan di sini? Warga Baga. Itu saja. Itu yang alasannya kenapa orang tolak di sini. Kenapa orang tolak di sini? Karena itu dia bukan warga kelurahan Tanjung Merah. Betul? Betul. Itulah kita sampaikan saja. ini soal penolakan kenapa hidupin orang air tembaga. Siapa kata kubur di sini? Bapak Ibu dengar. Ibu Fin ini sekali lagi dia bukan orang lain sebenarnya. Ya, semua kenal. Dan semua tahu. Saya rasa banyak juga beberapa saudara almarhumah di sini. Betul. Ini semua banyak saudara ini. Tapi DPKTP kan air tembaga. Ketika keluarga ada pemakaman keluarga di sini, itu keputusan keluarga. Ya, keputusan keluarga lah yang mengizinkan untuk makamkan di keluarga di pemakaman keluarga. Masyarakat tidak setuju. Nah, itu Harus ada alasannya apa? Kalau alasannya karena air tembaga, kita pikir karena ini pemakaman keluarga, terserah keluarga dia orang air tembaga, orang masalah semprotan dia orang masalah dia di sini boleh cuma itu masalah penyakit ini penyakit virus yang bisa. Oke, jadi soal virus itu yang kita bilang ke Bapak Ibu sekalian. Virus ini tidak lagi menyebar ketika sudah ditanam di bawah tanah. Kali itu pindah. Jangan macam-macam sampai contohnya terjadi keluarga itu tidak berkeluarga Betul. Sekarang tidak lagi harus ditutup tidak lagi harus di pinaulian. Karena kalau virus sudah ditanam di bawah tanah tidak lagi ada Bapak Ibu sekalian. Makanya kami mohon tolong dengarkan sama-sama. Jangan corong orang Kota Tanjung Merah dengan penolakan ini. Nolak. Jadi sekali lagi virus ini tidak menular. Iya, tidak menular namanya sudah ditolak. Jangan dikatakan tolak. pemakaman COVID. Orang nggak mau ada nama COVID masuk di Tanjung Merah. Orang hanya nggak mau ada COVID. Pemakaman COVID di Tanjung Merah. Tolak. Jadi dengar Bapak Ibu sekalian. Dengar. Secara medis tidak lagi menular ketika di bawah tanah. Apalagi aja menular. Secara medis tidak lagi menular. Sekarang apa alasannya? Pada dasarnya ditolak. Oh iya, secara medis tidak menular. Apa bedanya dengan kuburan orang di Danau Udu, kubur Danau Udu. Sekarang di Tanjung Merah, kubur Tanjung Merah. Apa bedanya lagi?
Coba, coba siapa yang boleh kasih informasi kalau dia bisa menular kalau terkubur? Coba. Siapa Pak Lengkong coba. Apakah bisa informasikan sedangkan di jalan Bapak bilang tidak menular. Ya betul. Kalau Sedang orang di jalan saja kita bawa oto. Heeh. Semuanya kita lihat. Tidaknya pakai masker saja dapat. Pak, siapa Roy? Ya, nggak ada informasi. Udah bilang soal apa? Nggak ada. Cuma lewat. Cuma lewat. Nah kita sendiri deh yang dapat telepon aja. Banyaknya. Ada tanya. Kita sudah berterima dengan Bapak bantu dengan Om Tony. Orang pernah. Dia ada masa ke rumah ini. Ini memang yang lagi mau menjelaskan. Biar Bapak itu kalau pemilihan sah dari wali kota dan seperti ini. Ini dipilih jadi ketua LPM. Siapa yang tidak setuju berarti jadi ketua disetujui. Jadi mesti dari pemerintah kami bisa menghormati. Setiap ada kegiatan menyangkut begini mesti hubungi ketua LPM. Masyarakat saja tidak tahu. Ini yang Tidak, belum ada. kira-kira Ada di kalau bapak-bapak orang tuh tahu semua. Itu LPM dengan lurah itu mitra kerja. Ini Bapak Ibu sekalian ada di tempat ini untuk menyampaikan aspirasi. Mungkin dari Satgas, seperti yang saya sampaikan sejak awal, kuburan COVID di tempat ini pertama secara aturan tidak ada yang dilanggar. Yang kedua, secara medis tidak ada penanganan virus. Jadi secara aturan, secara medis itu sebenarnya tidak persoalan kuburan di sini maupun di tempat lain. Itu saya bilang secara aturan. Yang kedua, atas keputusan Satgas setelah kami berembuk dan atas persetujuan keluarga, sekarang karena sudah terlalu lama menunggu, akhirnya diputuskan dibawa ke Pinang Unian. Saya minta tolong supaya pertama, tolong perhatikan, tetap jaga situasi kondusif di sini. Aman. Warga Tanjung Merah pertama ini akan menjadi berita nasional bahwa terjadi penolakan jenazah. Tidak Apa itu? Tidak masalah itu. Tidak. apa itu. Ini akan menjadi presiden buruk untuk warga Tanjung Merah. Jujur, Nana. itu. Dan Bapak Ibu lah yang menjadi orang-orang yang menjadi saksi sejarah di mana pertama kalinya didukung warga COVID ditolak di situ. Nanda. Betul. Dan sekali lagi ini akan menjadi berita nasional tentunya. Sehingga saya minta atas nama Satgas, mari tetap jaga kekompakan, tetap jaga soliditas kita. Hari Rabu kami akan melaksanakan vaksinasi di tempat ini. Saya minta saudara-saudara semua yang hadir di tempat ini wajib vaksin. Wajib. Wajib vaksin, jangan sampai ada lagi beralasan. Kami rencana untuk vaksin ini supaya semua warga Tanjung Merah vaksin dan tidak ada lagi yang kena virus karena tidak divaksin. Setuju? Setuju. Sekali lagi saya minta tolong dengan sangat, tolong jaga solidaritas kita, tolong jaga kekompakan kita. Karena keluarga sudah menyetujui untuk dikuburkan di Pinang Unian, tolong jangan ada berita-berita miring lagi soal ini. Jelas? Jelas. Ini tidak ada soal menang, soal kalah, tidak ada. Karena sekali lagi kalau bicara aturan sudah jelas, tidak bisa dilarang. Tidak ada aturan itu bicara aturan. Tapi karena beberapa pertimbangan dari tim Satgas diputuskan hal demikian. Jadi sudah persetujuan Pak Wali Kota dan Pak Wali Kota menetapkan demikian. Sekaligus mohon kita untuk menjaga situasi di Tanjung Merah ini. Ya? Sejarah ini Ada tambahan dari Pak. Yang jelas kawan-kawan sudah tahu semua itu keputusan bersama dan
merencanakan satu dan lain hal untuk almarhum dimakamkan di tingkat dunia. Jadi saya minta atas perintah juga dari Bapak Kapolres, setelah ini rekan-rekan bisa membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing. Seperti yang saya jelaskan tadi, Masnya kan juga bilang tadi kan, percaya dengan kami, bukan apa yang terjadi, apa yang dibuat, kalau terjadi final sudah. Tidak ada lagi yang berusaha untuk memancing situasi. Saya harap kawan-kawan bisa menyelesaikan. Sekarang jenazah sedang